Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam. Yusuf dari Cilacap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Tad, ini mau tanya Tad. Tadi sempat keputus sih di awal-awal. Mau nanya, kenapa sih kita sangat penting untuk membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi Tad? Kan di awal-awal itu tadi dijelaskan ya. Benar. Iya. Udah itu pertanyaannya Pak. Baik. Ya, Silakan, Ustaz. sudah. Silakan Ustaz. Kenapa kita perlu membedakan? Karena euforia, semangat dari ilmuwan-ilmuwan ekonomi yang muslim. Sebenarnya orang Islam itu kan mengalami euforia, pengen bangkit dengan Islam. Tidak hanya orang ekonomi ya, semua ilmuwan itu pengen bangkit dengan keislamannya. Tapi itu kan hanya modalnya semangat saja. Pokoknya kita harus bangkit, kita harus tegak dengan Islam. Kita hanya bisa jaya dengan Islam. Semangatnya itu oke. Tetapi seiring dengan semangat untuk membangkitkan ekonomi dengan Islam, begitu masuk kepada materi ekonomi, mereka bingung. Terus gimana? Faktanya mereka melihat ilmu ekonomi itu memang benar, gitu loh. Nah, sebenarnya akhirnya menimbulkan dua ekstremitas kan dalam aliran ekonomi itu. Ada yang menganggap bahwa semua ilmu ekonomi itu harus dibuang. Itu kapitalis, itu kafir, itu haram, semuanya haram. Dan itu ada. Saya masih ingat dulu ketika Hamfara punya gawe yang besar, tahun 2008, waktu rame-ramenya krisis subprime mortgage. Itu kita bikin acara sangat besar dan itu di UGM. Nah, salah satu pembicaranya itu level internasional, seminar internasional. Salah satu pembicaranya itu adalah Umar Ibrahim Fadilo. Itu yang dikenal the man of behind dinar ya. Manusia di balik dinar lah gampang. Saya ingat beliau ceramah pakai bahasa Inggris itu debat dengan dosen UGM karena dia mengatakan semua yang dari ekonomi itu harus ditolak. Semua yang dari ekonomi konvensional harus ditolak. Itu haram semua dan dia bisa membuktikan satu persatu. Jadi memang ada aliran yang tidak suka semuanya dari ilmu ekonomi. Semua harus dibuang. Kemudian dibangun semuanya dari nol, semuanya harus berasal dari Quran dan Sunnah. Tapi di sisi lain, lawannya apa? Ekstrim yang lain adalah triple IT. Aliran dari Pakistan yang mencoba mengembangkan ekonomi Islam itu dengan islamisasi ekonomi. Tokohnya di Indonesia itu Adi Warman Karim. Itu tokohnya triple IT. Dan buku-bukunya bisa kita lihat. Ada makroekonomi Islam, ada mikroekonomi Islam. Itu semuanya kan islamisasi ilmu ekonomi. Kesimpulannya apa? Dua-duanya salah. Dua-duanya. Kalau kita menolak semua dari ilmu ekonomi ya salah. Kenapa? Karena ada ilmu ekonomi itu yang memang diperoleh dari pengamatan-pengamatan indrawi yang bersifat netral dan objektif. Yang kalau itu kita buang, kita malah nggak bisa apa-apa. Dalam menjalankan ekonomi Islam itu nggak bisa jalan. Tapi kalau kita terima semua dan kita islamisasi, berarti memang tidak ada sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan apa itu ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu ibarat induknya yang menata, ilmu ekonomi itu tools-nya, alatnya. Kalau dalam ranah ekonomi konvensional menganggap induknya itu ilmu ekonomi, sedangkan sistem ekonomi itu hanya anaknya saja. Nah, itu nanti semester 4. Kita balik semuanya itu. Salah itu pemahaman. Yang benar apa? Induk dari semua induk itu adalah sistem ekonomi. Dan ilmu harus menjadi tools saja.
Nah, itu seperti apa? Insya Allah semester 4 ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama. Insya Allah. Itu ya. Allah.